Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten asalipun para yai wa khusus pengetahuan Yai Abah Hussein dengan saestu kita harapkan ilmunya dan nasihat bimbingannya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua yang hadir pada kegiatan sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan insya Allah dan kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, rukuk kita, sujud kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, semua amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman Islam yang ihsan sehingga kita masih diperkenankan untuk menjumpai bulan Ramadan. Semoga ini menjadi Ramadan yang terindah buat kita. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah di Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan, atas segala tuntunan yang diberikan oleh beliau sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, bisa menikmati nikmatnya iman. Hingga semoga apa yang kita yakini, apa yang kita tetapkan, kita istiqomah sehingga kita besok berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga diakui sebagai umat beliau yang insya Allah selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Jadi saya juga bingung harus berbicara apa. Yang jelas mari kita menikmati bulan Ramadan ini dengan rasa bahagia, dengan rasa kegembiraan. Sebab itu bekal yang paling pertama, paling utama agar Ramadan ini menjadi sesuatu yang indah. Dan begitu juga Ramadan itu merasa senang atas amal ibadah kita. Sehingga kalau kita senang, Ramadan juga senang atas ibadah kita. Tentunya ini sudah malam ketiga ya, yang kita tunggu mungkin kurang lebih 27 atau 26 hari Lebaran, gitu. Ya yang kita tunggu ya kadang seperti itu. Untungnya ada Lebaran sebagai hadiah dari kita puasa selama kurang lebih 20 atau 39 hari. Saya sendiri mau menyampaikan apa bingung karena tadi tidak ada persiapan. Yang jelas apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimuliakan Allah, sebenarnya bekal kita menghadapi bulan Ramadan mungkin sudah disampaikan oleh Abah selama ini pengajian agar Ramadan kita tidak sia-sia. Tentunya dengan tidak hanya dengan semangat saja, tetapi dengan ilmu. Jadi dengan ilmu ini terus kita tingkatkan agar Ramadan itu benar-benar dari segala aktivitas kita, segala tindak tanduk kita itu semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nih? Mau menyampaikan apa nih, Pak? Pulang dia bingung gitu. Begini, bahwa kadang ada amal ibadah yang dosa-dosa kita itu tidak bisa dihapuskan hanya dengan sholat, hanya dengan zakat, dengan puasa, tetapi dengan kerja keras kita. Kesusahan hidup kita untuk mencari rezeki, mencari nafkah itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka dari itu ada sebuah hadis yang ada asbabun nurut. Ada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang kegiatan mengisi pengajian seperti ini. Biasanya dengan sahabat kalau pengajian Rasulullah itu ya kadang cuma duduk-duduk aja di teras masjid, sedang memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba lewat pergi di depan saja, lewat di hadapan saja, hanya cuma lewat, dia tidak mampir ke pengajian Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat juga bertanya, sungguh tidak beruntung. Terus ada pengajian ada Rasulullah SAW tetapi tidak ikut pengajian. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan itu juga bagian dari sunnahku. Orang mencari rezeki
itu juga bagian dari sunnahku. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari rezeki, karena kalau seandainya orang yang sudah berkeluarga itu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, itu kalau bersungguh itu bagian dari jihad kepada Allah SWT, termasuk jihad fisabilillah. Bagi seseorang yang mencari rezeki karena memang bagi yang belum berkeluarga, yang masih jomblo, untuk menjaga harga diri, itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Artinya apa yang kita lakukan keseharian, apa yang kita lakukan untuk mencari harta, mencari penghidupan, mencari macam-macam pekerjaan, itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Itu indahnya kalau kita memeluk Islam. Jadi semua aktivitas kita semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu bagian dari ibadah. Ya, bahkan sampai hanya sekedar senyum saja itu bagian dari ibadah. Menyenangkan hati orang lain saja bagian dari ibadah. Sungguh tidak ada aktivitas seorang hamba yang sia-sia di dunia itu. Kadang ukuran kesolehan seseorang tidak hanya diukur dari rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin baca doanya, tetapi rajin bekerja untuk menjaga aifah, menjaga hati seseorang, itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Maka bagi kita saudara tetap semangat mencari harta benda yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah, itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Semoga kita semua dimudahkan dalam mencari rezeki, semoga untuk beribadah kepada Allah, untuk memberikan penghidupan kepada keluarga kita, dan syukur-syukur bisa punya kelebihan sehingga kita bisa ziarah Makkah dan Madinah. Amin, Allahumma amin. Itu saja apa? Karena tadi tidak ada persiapan, moga jamaah ngapunten karena tadi tidak ada persiapan. Apa yang harus saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.